Sedikit menguraikan kenapa bisa demikian. Ini kami rasa sih bukan kekuatan kami. Ini semuanya ya panggilan dari Tuhan. Kami katakan panggilan dari Tuhan. Saya sendiri datang ke Siantar adalah karena untuk istirahat dan sakit, jadi tidak bisa beraktivitas. Begitupun sekitar hampir 4 tahun yang lalu saya pernah check up ke Pineng. Saya seperti orang nyasar karena tidak bisa berjalan misalnya ABCD. Ini nggak bisa ke A, mungkin Z, balik ke C, apa segala. Jadi ternyata sangat susah. Saya tahu saya itu sudah mengerti kira-kira mengenai kesehatan, tapi ternyata akhirnya saat itu saya pikir nggak bisa begini saja, karena saya pun banyak pengalaman keluar yang mana pertamanya itu harus ada jembatan, yaitu guide gitu, mungkin berupa travel, berupa agent, atau katakanlah sebagai yang memfasilitasi. Tapi itu kejadian di saya sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, kebetulan ada di sini waktu itu, kalau tidak ada Pusda, kalau nggak salah dari Bapak Heroin, kami diundang untuk ikut seminar. Yang mana di situ ya saya tidak begitu memikirkan kalau karena ada terbentuk demikian. Nah, kami berbicara dengan KPJ, akhirnya saya pikir dengan pengalaman yang saya dapatkan dan ada di sini yang bisa memfasilitasi kami untuk memberikan masyarakat di sini yang katakanlah yang nyasar, yang lilo seperti saya itu, ya kenapa tidak? Disinilah kami merasa terpanggil. Apalah yang bisa kami lakukan untuk membuat pintar masyarakat di sini untuk bisa mereka itu sekali waktu mandiri. Yang mana ini akan ada kesinambungan kami harapkan, karena kami kepingin membagi pengalaman kami, apalagi kita sudah tua, canggih-canggihnya informasi sekarang itu, ya jadi sangat susah kita untuk mengimbangi. Itulah yang kira-kira bisa kami lakukan, tapi terpanggillah dengan ini. Rupanya KPJ juga ibaratnya bisa memberikan ke kita yang terbaik untuk menolong bagaimana kita untuk bisa nyampe ke sana. Itulah kira-kira harapan kami, karena kami tahu kesehatan itu sangat mahal dibayar. Tapi yang paling jadi masalah itu kita kepingin tapi tidak tahu jalan. Ya kenapa tidak kami bantu? Itu saja kira-kira kami. Ya mudah-mudahan untuk masyarakat di sini juga apapun itu yang bisa kami kasihkan akurat information, ya kami bisa memfasilitasi. Jadi unang moto kita sipata deba ado kepektan yang balat kita dan binoto tu dia ay halan alap itu Bandung, sejak Jakarta tuh Bandung, karena saya bukan orang Bandung. Tukang beca pun saya bilang, Pak saya mau ke Cicahem, saya bilang, padahal itu hanya 2 menit. Oh jauh Bu katanya, bayar misalnya normalnya 10.000 kita bayar 50.000, tapi karena tidak pernah. Itu pun kadang-kadang kita sudah jalan juga nyasar-nyasar. Ternyata kalau kita sudah jalan tahu ada yang membawakan, bahwa bisa dibilang kerugian kita itu juga nggak sepatal yang ada bisa membantu kita. Jadi karena ini pengalaman saya langsung, harusnya kalian bisa misalnya 2 hari di Penang untuk general check up begini-begini, kenapa mesti 4 hari? Jadi kami ini hanya keterbukaan. Sedikit di sini saya sosial. Maaf, ini juga saya bukan karena berkelebihan, tapi kurasa sangat mahal pengalaman yang saya hadapi. Yang mana yakin saya banyak di sini yang mengalami demikian. Apalagi kami udah tua. Udah, kalau kita nanti stroke 5 tahun anak kita pun nggak ngurus kita. Tuh anak saya itu pada jari aku bilang, kalau aku stroke berapa tahun bisa kau urus? Jadi lebih baik ada dana, ku hemat, ku simpan, tapi untuk kesehatan kita. Itu kira-kira yang bisa saya bagi, karena kita ini biar apapun alasannya, kalau kita sudah menuju tua pasti perlu maintenance untuk badan. Ini kira-kira yang kami bisa bagi. Terima kasih. Begitupun Pak Heroin akan melengkapinya nanti. Baik, saya perlu saya tambahin sedikit bahwa mungkin kita sering melihat Kak Anna Bordamanik ini berlalu lalang di kota Siantar ini untuk bagaimana biar kesehatannya lebih baik lagi, dan beliau adalah seorang pengusaha internasional, dan hadir juga di tengah-tengah kita ini satu anak yang cukup ganteng, ini juga pembalap di Sentul. Silakan dulu buat adik kami sini berdiri dulu biar dikenal yang lain. Ini juga pengusaha internasional dari anak ke anak yang nomor 2. Dan Hela juga ada di sini, menantu Alex dengan Bibi berdiri dari Jerman. Beliau ini juga kerja di kapal juga. Klip kita berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka, keluarga ini. Jadi kita banyak sangat contoh buat mereka, keluarga yang sangat sukses. Dan ini juga pertemuan ini, kantor ini adalah milik beliau tanpa ada kita pengeluaran, tapi beliau lah yang sosial buat ini. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan untuk ke depan? Nah, dan di sini juga banyak tadi pesan juga dari Penang, khusus istimewa buat Kota Pematang Siantar. Bahwasanya apabila berangkat kita ke Penang, penginapan gratis
gratis penginapan dari Penang. Yang kedua, antar jemput. Gratis penginapan itu kalau kita bilang homestay nanti ada yang di belakang, ya ada home nih dalam kan. Nah, jadi penginapan gratis dan antar jemput. Lalu yang kedua, kalau nginep di hotel yang ditentukan dengan KBC, 50% dibayar rumah sakit kembali. Luar biasa ini. Baru kalau opname pasien, kamar operasi itu kita bercerita 10%, tapi kami bilang kalau dengan membawa nama RB yang dikatakan RB adalah Ria bersama. Kebetulan RB itu kenapa RB? Anda Ria, sorry Ria. Kami bikin RB, Ria. Ria berarti gembira, berarti sehat. Nah, apabila nanti kartu dari kami ada, 20% akan diskon di rumah sakit. Jadi permintaan kita dari rumah sakit. Baru nanti juga akan ada lagi draw. 10 orang akan diambil dari Bapak Ibu sekalian. Siapa yang berrezeki, silakan nanti terakhir akan kita putar. Jangan dulu pulang sebelum selesai. Akan berangkat ke Pineng untuk check up tanpa bayar, tapi bayar ongkos dengan makan sendiri. Check up tidak bayar, rumah sakit yang bayar. Ini luar biasa KPJ yang telah berbuat khusus di Kota Pematang Siantar. Inilah nanti mungkin, dan kita akan tahu nanti bahwa ada seorang dokter. Ahmad ini udah bukan kalangan lagi tapi dunia. Beliau ini telah terkenal dunia negara, spesial penyakit dalam dan pernapasan dan operasi jantung. Dan beliau ini telah 1.500 orang telah berhasil tanpa ada masalah. Tidak ada masalah. 1.500 orang telah mereka bedah. Ini salah satu dokter Ahmad Kadri Awang Raja. Dia telah 12 tahun untuk berada di dalam posisi demikian. Ini luar biasa. Siapakah orangnya? Tentu kita mau kan, pengen mau kenal dengan langsung beliau. Kalau mudah-mudahan tadi kebetulan mau ke Danau Toba kita cegat. Yang pertama tidak hadir berhubung karena cuaca kemarin tidak memungkinkan, tidak hadir. Maka ini kita cegat, mau ke Danau Toba kita stop. Itulah Dr. Ahmad Raja.